Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, Podcast Ceria, Cerita Kita. Nah, jadi kenalin nih sebelumnya, nama aku Arin dan aku kali ini nggak sendirian dong. Aku ditemani sama teman aku dan satu narasumber kita yaitu April dan Fatwa. Nah, kita di sini bakalan ngomongin apa nih? Pasti kita bakalan ngomongin hal yang seru banget ya. Nah, kita tuh bakal ngomongin sesuatu yang relate banget nih. Sebagai mahasiswa yang tadinya ngerasain kuliah online, sekarang kan kita udah pindah nih ke kuliah offline. Jadi pasti ada hal-hal yang berbeda dong. Iya, khususnya angkatan 2020 nggak sih? Karena kita semua di sini angkatan 2020 dan pasti relate banget. Iya, benar sih. Nah, kita nih biasanya angkatan 20 nih sering banget dijulukin sama angkatan pandemi ya kan. Nah, soalnya pas banget pas kita baru selesai tamat SMA nih, terus terjadi tuh pandemi COVID-19. Kalau dari kalian sendiri nih, apa sih yang bikin beda antara kuliah offline dan kuliah online? Oke, jadi dari pertanyaan April tadi, kita bakalan bertanya-tanya nih sama salah satu narasumber kita. Nah, boleh tuh pertanyaan pertama itu adalah, ada nggak sih Fatwa, menurut Fatwa apa sih ngebedain dari kuliah online ke kuliah offline? Dari online ke offline Iya. ya itu banyak banget sih, karena dulu kan online kita cuman bisa tidur di rumah aja gitu kan, tinggal buka laptop terus buka Zoom. Sedangkan kalau offline kita tuh harus benar-benar prepare banget gitu, bahkan dulu kita bisa gak mandi bisa kuliah juga gitu kan. Kalau sekarang ya kita kalau gak mandi ya ketahuan gitu, jadi kita harus mandi segala macam. Banyak sih perbedaan kalau menurut aku, bahkan dari sistem belajarnya aja udah beda banget. Karena kalau misalnya offline itu pasti lebih agak membosankan gitu Iya, ya, benar. tapi kalau offline bisa lebih interaktif. Itu aja sih kalau menurut aku. Oke, kalau menurut Kak April ada nggak nih yang bedain? Aku yang paling setuju yang tadi sih, yang relate banget sama yang mandi ya. Karena kalau misalnya kita kuliah offline ini mesti prepare, mandi, terus dandan. Cuman kalau kita kuliah online dulu kan cuman buka Zoom, on cam, terus ya udah. Kadang bahkan kalau bisa off cam nih gitu. Itu problematika cewek banget ya, harus dandan dulu, kalau nggak dandan takut dekil ya kan. Tapi nggak mungkin cewek aja sih, pasti cowok juga mandi dong, nggak mungkin nggak mandi, bau pasti kita sekelas kan. Nah udah nih ya, pertanyaan pertama tadi udah dijawab nih kan sama Kak April dan sama Bang Fatwa. Nah untuk pertanyaan kedua ini, ada nggak sih culture shock yang dirasain dari kuliah online ke kuliah offline? Mungkin kalau dari aku lumayan banyak ya. Mungkin aku bakal sebutin beberapa aja. Mungkin yang pertama itu kayak kalau misalnya kita online tuh kita pasti jarang banget gak sih untuk telat. Karena kayak kita tinggal buka laptop, terus juga gak harus kemana-mana. Sedangkan kalau offline tuh banyak banget kayak hal yang nggak kita duga, mungkin macet atau hujan atau mungkin ya memang jauh aja gitu kan ya. Jadi itu sih pertama, kayak terlambat. Terus yang kedua itu kalau misalnya online itu kan kita cuman ketemu sama temen, cuman lihat mukanya doang ya, nggak banyak ngomong. Jadi kalau pas udah offline tuh agak awkward kadang. Bahkan mungkin kita yang online-nya dulu banyak chatan, banyak ngomong, tapi pas offline loh kok diem-dieman gitu kan, kok kayak agak susah nih untuk ngomong. Terus yang ketiga untuk aku itu adalah gimana cara kita untuk presentasi gitu. Nah jadi kalau misalnya online ya presentasi cuman ya bisa kita sambil baca buka Word gak sih? Kayak kita tinggal duduk doang di rumah, dan itu kan bakal lebih apa ya, kayak ya beda aja gitu vibes-nya. Sedangkan kalau offline itu bener-bener kayak kita tuh di depan teman-teman kita, terus juga suara kita juga harus besar gitu kan supaya kedengeran. Jadi itu sih beberapa culture shock yang aku ngerasain banget. Oke, mungkin jawaban dari Bang Fatwa tadi itu udah menjawab ya semua. Mungkin teman-teman di rumah juga ngerasain juga perbedaan dari kuliah online ke kuliah offline. Nah, kalau dari aku itu, aku relate banget sih sama yang kedua tadi, yang masalah dari online tuh teman-temannya banyak gitu kan, chatan sana sini, sedangkan giliran di offline itu jadi pada diem-dieman gitu. Mungkin ada beberapa yang teman-teman kita yang introvert, nah itu beraninya kayak cuman ngobrol-ngobrol di chat doang, tapi giliran udah ketemu langsung jadi malu gitu ya. Karena dua pertanyaan dari aku, sekarang pertanyaan ketiga akan diberikan oleh Kak April. Nah kalau dari aku buat Bang Fatwa nih, kan setelah ngerasain semua hal yang berbeda nih dari kuliah online dan kuliah offline, hal-hal itu tadi mempengaruhi cara belajarnya Bang Fatwa nggak sih? Oh baik, nah jadi kalau untuk
cara belajar ya, cara belajar tuh pasti mempengaruhi banget sih. Kalau misalnya online kita bahkan bisa nggak belajar gak sih sebenarnya, kayak cuman kayak ujian atau ada tugas tuh kita ya googling, atau bahkan ada dosen yang ujiannya tuh nge-zoom, tapi itu kan kita masih tetap bisa buka Google gitu, bener banget kan. Gitu ya, Jadi kalau misalnya offline itu kita harus bener-bener belajar gak sih, mau nggak mau gitu kan, untuk bisa bertahan gitu di dunia perkuliahan. Jadi kayak untuk cara belajar sendiri berubah itu mungkin kalau di rumah ya, tapi kalau di kuliahnya itu juga berubah banget. Kalau di offline itu biasanya lebih interaktif dan lebih nggak membosenin gak sih, jadi kayak gampang interaksinya. Iya benar, gampang interaksi, jadi kayak lebih gampang aja untuk dicerna ilmu-ilmunya. Sedangkan kalau online di rumah kita banyak yang ke distract gak sih, nanti ada disuruh mama, suruh buka pintu, bener paket lagi, terus ada disuruh kucing lewat gitu kan, agak berbahaya, jadi susah belajar. Jadi itu sih menurut aku. Apalagi kalau presentasi ya, benar kucing sih. berantem gitu, suara-suara dari luar tuh kayak bikin ke distract. Iya benar. Nah, kalau dari segi pembelajaran kan udah nih, kalau dari segi pertemanan dan pergaulan ada nggak sih yang berubah, Bang Fatwa? Oh, kalau pertemanan ya, kalau pertemanan ada dua hal sih. Mungkin ada yang awalnya deket jadi jauh, yang jauh juga jadi dekat, gitu. Karena mungkin kita banyak chatan gitu kan di online, dan itu memang kayak, banyak lah interaksi, tapi pas offline, ternyata dia orangnya introvert, atau mungkin dia tuh orangnya nggak terlalu nyaman untuk bersosialisasi. Tapi ada kebalikannya, bahkan mungkin orang yang kita kira jutek, yang kita kira ini orang apaan sih gitu kan, tapi pas offline kita ketemu asik juga, ternyata satu frekuensi gitu kan. Jadi banyak sih perubahan dari segi pertemanan gitu. Mungkin ada yang baiknya, ada yang buruknya juga sih kalau menurut aku. Kalau untuk organisasi dan UKM misalnya nih, Bang Fatwa ada join sesuatu nggak sih? Dan gimana tuh rasanya setelah menjalani kehidupan organisasi gitu? Oh, organisasi ya. Mungkin aku kebetulan ikut satu organisasi, dan itu memang kebanyakan sebelumnya itu online, jadi kayak nge-zoom, ya mau rapat nge-zoom, mau ngapa-ngapain nge-zoom, mau main-main juga nge-zoom gitu kan. Juga ya? Iya, nge-zoom terus, duduk di rumah itu bisa nge-zoom aja gitu. Sedangkan kalau misalnya udah offline, banyak nih jalan-jalannya gitu, yang entah mungkin rapat bareng sini kan, kita ngumpul kan ya kalau rapat offline, jadi kayak banyak interaksi. Terus juga kalau misalnya ada program kerja, nah itu kan mungkin bakal dialihkan ke offline gak sih, jadinya nggak terlalu online. Dulu kan kita cuman misal program apa gitu pasti online juga pada akhirnya. Sekarang kan kita bakal offline, jadi banyak banget yang lebih ribet, dan banyak yang kita pelajari hal yang baru gitu kalau misalnya kegiatan offline. Kayaknya itu aja sih kalau kegiatan. Jadi lebih banyak jalan-jalannya juga ya? Iya, jalan-jalan ke kafe. Kayak ke April sering. Banyak ketemu teman-teman baru juga ya semenjak offline ini pastinya. Gebetan baru. Iya. Nampak nih Bang Fatwa kayaknya semenjak offline ini udah punya gebetan baru nih. Sih, enggak ya? Iya. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan, gimana sih cara Bang Fatwa untuk beradaptasi dari kuliah online ke kuliah offline. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga ada yang relate nih kan dengan jawaban Bang Fatwa nanti. Boleh kita dengar dulu jawaban Bang Fatwa? Oke, kalau cara beradaptasi ya dari online ke offline. Mungkin awalnya aku tuh ya terpaksa harus beradaptasi sebenarnya, kayak sebenarnya mau nggak mau harus beradaptasi. Nah, jadi mungkin kayak dari sistemnya kuliah sendiri kan juga pelan-pelan kan ya, nggak langsung kayak door banget semua offline. Pasti ada juga beberapa dosen yang mungkin sistem pengumpulan tugas segala macam tuh masih bentuknya online segala macam. Terus juga ada juga dosen yang bahkan masih kadang-kadang online gitu kan. Jadi mungkin terbantu banget sih dari secara sistem belajar, karena sistem belajar di kuliah kita juga pelan-pelan dari online ke offline. Jadi kalau dari aku sendiri itu sih cara beradaptasi aku, dan sejauh ini juga udah lumayan beradaptasi kayaknya. Udah bisa menyesuaikan gitu. Iya, udah jago banget lah offline. 1 tahun nggak apa-apa. Jadi mau offline terus nih, ya kan? Nah, jadi buat teman-teman di rumah boleh banget nih tulis di kolom komentar jawaban-jawaban dari yang udah aku dan Kak April tanyakan tadi, terutama yang untuk pertanyaan ini, bagaimana sih cara teman-teman itu bisa beradaptasi dari kuliah online ke offline. Nah, jadi kita bakalan masuk ke pertanyaan terakhir.
yaitu boleh diberitahu Kak April pertanyaannya apa? Nah, jadi dengan semua hal yang udah dialami oleh Bang Fatwa dan kita semua nih ya. Nah, jadi kalau Bang Fatwa sendiri tuh lebih nyaman kuliah online atau kuliah offline? Waduh, lebih nyaman mana gitu Iya. ya. Kira-kira Agak kalau boleh pilih membingungkan. tuh mau yang mana nih? Online terus atau offline terus? Oke. Sulit ya. Sulit sih sebenarnya. Cuman ini bukan nyari jawaban aman sih. Cuman kayaknya lebih nyaman kalau keduanya itu digabung malah. Jadi kayak ada hybrid gitu, ya. benar. Jadi kayak ada satu situasi kalau misalnya kita hujan atau mungkin macet segala macam. Nanti kan kita lebih prefer online gak sih sebenarnya. Jadi kayak banyak banget hal yang bisa diuntungkan dari online. Tapi kalau misal dari interaksi, dari cara belajar atau mungkin bahkan kuliah secara umum aja tuh lebih enak offline sebenarnya, karena mau nggak mau nanti di dunia kerja setelah kita kuliah itu kan banyakan offline gak sih. Jadi kita harus membiasakan diri offline dulu. Jadi kalau mana yang lebih nyaman, kayaknya lebih nyaman kalau dua-duanya digabung gitu. Menyesuaikan gitu ya. Iya benar. Kalau aku sih maunya ujian online ya Oh. kan. Pastinya mau Biar dong bisa ujian. curi-curi Iya, gitu biar bisa ya. curi-curi. Soalnya kalau offline nggak bisa lihat kanan Iya. kiri, nggak bisa nyontek. Kalau aku sih sebenarnya lebih suka kuliah offline karena lebih hidup nih suasananya, banyak interaksi, terus bisa sambil ngobrol sama temen, terus misal ada hal yang bisa didiskusiin nanti bisa Oh, langsung love language-nya Iya. physical touch Iya. ya kayaknya ya, suka disentuh-sentuh gitu kan. Quality Jadi, time. Jadi kalau misalnya offline lebih enak. Iya, jadi bisa kayak ngobrol gitu kan, diskusi langsung ke teman sebelah gitu. Asik banget. Quality time gitu kan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada kendala, misal kayak tadi hujan atau macet atau misalnya kita ada hal-hal yang nggak diduga nih terjadi gitu kan. Kayak yang dibilang Bang Fatwa tadi, jadi bisa menyesuaikan nih yang tadinya kuliah offline, tapi kalau ada kendala bisa kuliah online aja nih untuk hari itu, bisa Zoom dulu biar sama-sama mempermudah gitu kan. Nah, kita udah selesai nih nanya-nanya Bang Fatwanya. Sekarang kita ke sharing-sharing aja nih. Aku bakal nanyain Kak April bakal nanyain aku, atau nanti Bang Fatwa ada pertanyaan untuk kami kan, kami berdua hostnya ini. Nah, jadi aku bakalan ngasih pertanyaan nih ke Kak April. Jadi, Kak April ini ada nggak sih ikut organisasi? Dan ada nggak sih bedanya selama Kak April ini ngikutin organisasi selama online atau offline? Kalau aku sendiri dari online tuh ada ngikutin satu organisasi. Nah, waktu online tuh kayaknya ya tinggal cuman zoom rapat gitu aja sih. Jadi kayak nggak ada rasanya kalau bisa dibilang ya. Nah, setelah offline ini kan udah banyak ketemu, terus udah prokjanya itu kita jalani secara offline gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang apa ya, dibilang nambah pengalaman gitu kan. Kayak yang tadinya nggak pernah nih jadi pernah gitu. Lebih nyita waktu juga sih sebenarnya, tapi seru. Jadi ya udah Seru. jalanin aja gitu. Kalau Bang Fatwa gimana? Seru banget sih, sama sih kayak Kak April, kayak selama online itu mungkin gak terasa ya mau join 10 atau 5 aja ya. Itu Ketagihan deh Bang. Enggak, iya, kayak gak terasa deh. Temen pas offline, waduh baru terasa nih. Kayak kalau dulu kita ada rapat sama kelas bisa di double meeting Iya, pakai iya, Zoom. benar. Tapi kalau sekarang, aduh gimana nih membelah diri, gak bisa gitu kan. Jadi kayak lebih terasa aja sih. Dan kalau offline kayaknya kita lebih sadar gak sih, jangan ngambil organisasi sebanyak itu. Iya. Jadi kayaknya itu sih perbedaan. Kalau dari Kak Arin sendiri tuh gimana? Kalau dari aku kebetulan nggak ada ya ikut organisasi, tapi aku ada beberapa ikut kepanitiaan. Dan memang kepanitiaan yang beberapa aku ikutin ini selama ini dia offline. Mungkin online-nya itu untuk rapat-rapat aja ya. Nah, jadi bedanya itu mungkin lebih banyak ketemu orang baru aja sih, nambahin relasi. Terus kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya di kepanitiaan ini kan kita lebih bisa improve diri gitu kan, kayak sekalian cari-cari bakat kita nih di mana. Kayak kita misalnya aku tuh sering join divisi humas atau mungkin ke divisi dana, atau kita bisa jadi kayak di humas ini belajarnya tentang ini, atau di dana ini aku dapat pelajaran ini, mungkin gitu aja sih. Jadi banyak hal baru yang didapat Iya, gitu gitu. kan. Wawasannya nambah banget nih selama ikut kepanitiaan. Udah pinter Pengalaman banget. buat problem solving kalau tiba-tiba di kepanitiaan organisasi ada masalah nih gimana gitu. Iya, itu benar sih. Lebih dapet kan, Iya, pasti iya, ada kan benar. pengalaman kayak gitu. Itu salah satu yang bikin aku tetap semangat di organisasi sih dan kepanitiaan. Jadi ada hal baru yang dialami. Oh my god. Walaupun encok-encok dikit, Iya. rapat-rapat sampai malam ya. Mental issue apa? Masih oke. Masih oke. Sejauh Bapak ini. kayaknya nih lebih ini ya, apa namanya, organisasinya itu kan lebih banyak Iya. dan lebih menyita waktu. Gimana sih itu Iya. rasanya
setelah offline nih, apalagi harus membagi waktu sama kuliah gitu, gimana Bang? Mungkin kalau dari ini ya, kalau online 10/10 gitu ya. Kalau misalnya offline 5/10 gitu. Waduh. Karena kalau online itu kayak lebih apa ya, walaupun capek ya udah tinggal tidur karena kasur di sebelah. Kita kalau offline aduh capek kayak aduh OTW-nya lagi segala macam tuh kayak banyak memakan energi banget sih. Jadi kalau apakah capek atau tidak capeknya pasti lebih capek offline. Tapi kalau belajarnya apakah lebih belajar di online atau offline, pasti lebih di offline gitu ya sih. pasti sih, benar. Jadi ada plus minusnya gitu ya. benar. Nah, setelah sharing dan juga berbincang nih dengan Bang Fatan dan juga Kak Arin yang udah berbagi pengalaman mereka tentang kuliah online dan kuliah offline, kalian boleh juga nih share pengalaman kalian dalam menjalani kuliah online dan kuliah offline. Gimana sih cara menghadapinya? Ada nggak kendalanya dan cara mengatasinya gimana? Boleh langsung tulis di kolom komentar di bawah. Nah, buat kalian yang punya saran nih, kayak Kak bahas tentang perbedaan masa kuliah dan masa SMA dong, boleh ya? Apapun, mungkin kalian bisa kasih saran di kolom komentar di bawah ini. Nah, tapi kita udah di akhir nih, udah di puncak acara kita, dan aku dan Kak April mau bilang say thank you yang sebesar-besarnya buat Bang Fatwa karena udah jadi narasumber kita di podcast kali ini. Dan sampai jumpa lagi di podcast kami selanjutnya, di podcast Ceria Cerita Kita. Dadah. Dadah.